Wanita bernama Sari yang telah menjalani kehidupan yang relatif damai tidak pernah bisa membayangkan dalam mimpi terliarnya bahwa pria buas yang tampak jatuh cinta padanya pada pandangan pertama memiliki rahasia yang begitu mendalam. Individu tangguh ini sebenarnya adalah seorang guru besar yang dihormati dari klan naga kuno dan kuat, sebuah keturunan yang penuh dengan mitos dan legenda. Untuk membuktikan dengan tegas bahwa tidak ada penghalang yang tidak bisa diatasi antara dunia manusia dan alam naga yang megah, dia siap melakukan upaya luar biasa. Memang, pria itu mengajukan permintaan yang sangat berani dan belum pernah terjadi sebelumnya kepada wanita muda itu, satu yang benar-benar menentang ekspektasi konvensional. Dia secara resmi memintanya untuk memberikan telur naga yang berharga, simbol persatuan potensial mereka dan tindakan kepercayaan yang mendalam. Rangkaian peristiwa luar biasa ini bermula sekitar 3 bulan sebelumnya ketika wanita muda itu, dalam bentuk buas bawaan dari suku rimba, berkelana ke hutan belantara dalam ekspedisi berburu rutin, tidak menyadari takdir yang menantinya. Tak terduga, selama perjalanan yang tampaknya biasa, dia menemukan guru besar tersebut, yang pada saat itu sedang dengan tekun mencari naga ketujuh yang sulit ditangkap. Pada saat yang tepat itu, Sari mendapati dirinya menatap ular raksasa yang menakutkan, melingkar di antara cabang-cabang pohon yang menjulang tinggi. Pikirannya benar-benar kosong karena syok, hanya satu pikiran yang hampir lucu bergema di dalam dirinya. "Ibu, tidak perlu menyiapkan makan malam untukku malam ini." Mata mereka bertemu di hamparan hutan yang luas, dan Arjuna mengamatinya, benar-benar tidak bergerak, terpesona oleh kehadirannya. Dia berpikir dalam hati, sungguh kecantikan yang mempesona berdiri di hadapanku. Bahkan wajahnya yang pucat dan terkejut memiliki pesona dan keanggunan yang tidak dapat disangkal. Ini benar-benar luar biasa. Dia melanjutkan monolog internalnya, menyimpulkan, tanpa keraguan, ini memang orang yang telah kutarikan dengan susah payah, yang ditakdirkan untukku. Dengan gerakan yang halus, hampir etereal, Arjuna turun dengan anggun dari pohon dan dalam sekejap yang menakjubkan, dia berubah, melepaskan bentuk ularnya untuk menjadi pria yang sangat elegan dan menawan. Dia berhenti tepat di depan Sari, menawarkan senyuman lembut dan menenangkan sambil mengulurkan tangannya dengan udara perhatian yang tulus. Hanya bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja, gadis kecil?" Sari, setelah mengalami 2 kejutan visual berturut-turut yang luar biasa, dapat dimaklumi lambat bereaksi. Pikirannya berjuang untuk memproses transformasi magis yang tiba-tiba di hadapannya. Dia tidak menerima uluran tangan kebaikannya. Sebaliknya, kewalahan oleh rasa takut yang primitif, dia tiba-tiba bangkit berdiri dan melarikan diri dari tempat kejadian dalam ketakutan murni, berlari liar tanpa berani melirik sekalipun ke belakangnya, benar-benar takut bahwa dia mungkin kapan saja jatuh langsung ke dalam mulut menganga ular raksasa itu. Dia melanjutkan pelarian putus asanya sampai akhirnya mencapai keamanan relatif sukunya sendiri. Namun, tepat saat dia tiba di pintu masuk yang familiar, suara teriakan marah mencapai telinganya. Itu adalah suara yang tidak dapat disalahkan dari pertengkaran panas dan kekerasan antara pemimpin kelompok saat ini, Bagus, dan ayahnya sendiri yang terkasih, Budi. Khawatir dan takut akan keselamatan ayahnya, Sari segera bergegas masuk ke gua keluarga mereka, dengan urgen berusaha campur tangan dan menghentikan Budi. "Ayah, tolong jangan impulsif. Apakah kamu lupa bahwa kakimu masih terluka parah?" Hanya beberapa minggu sebelumnya, ayahnya telah dijebak dengan jahat oleh pria buas tidak bermoral Bagus dari suku saingan di pasar buas yang ramai, mengakibatkan patah kaki yang parah dan penyitaan yang tidak adil atas posisi pemimpin suku yang seharusnya menjadi haknya. Menambah hinaan pada luka, Bagus juga menyimpan hasrat yang sangat mengganggu dan terlarang untuk ibunya, terpesona oleh kecantikannya yang tidak dapat disangkal dan berusaha memilikinya. "Ibu, apa yang terjadi sekarang?" Sari memohon. "Mengapa ayah lagi-lagi bertengkar dengan pemimpin kelompok?" Sari bertanya, dengan lembut menahan Budi sambil memalingkan kepalanya untuk berbicara dengan Dewi,
yang berdiri dengan cemas di samping. Dewi terlihat sangat marah, begitu marah sehingga usus babi yang dipegangnya hampir membuatnya menangis. Dia berseru dengan jengkel. Ayahmu berburu begitu banyak hewan setiap hari berburu. Namun, ketika dia dengan tekun mengirimkan hasil buruannya, Bagus yang kejam itu hanya memberikan sisa-sisa kepada kelompok kita. Ini adalah kekejian. Sari kemudian bertanya dengan marah kepada Bagus secara langsung, suaranya dipenuhi dengan kemarahan. Mengapa kamu hanya memberikan sisa-sisa kepada ayahku? Dia juga seorang pejuang yang berani dan dihormati dari suku ini. Wajah Bagus terdistorsi menjadi seringai saat dia membalas. Jadi, kamu ingin daging? Baiklah, nikahi aku, dan aku, dalam kebaikan dan kemurahan hatiku yang luas, mungkin dengan murah hati berkenan memberikanmu sepotong daging utama yang substansial. Keselamatan dan kesejahteraan pasangan wanitanya dan putri tercintanya, tidak diragukan lagi merupakan titik paling rentan budi, tumit Akilisnya. Dia segera menempatkan dirinya secara protektif di depan Sari dan dengan hina meludahi Bagus. Jangan berani melirik cermin. Sampah menjijikkan macam apa kamu untuk menyarankan hal seperti itu? Bagus, matanya berkilau dengan niat cabul dan predator, dengan layering memeriksa Sari dari atas ke bawah, memperoleh kesenangan yang bengkok dan rusak dari pikiran semata untuk benar-benar merusak putri budi dan menimbulkan pada mereka berdua penderitaan yang tak terbayangkan dan penderitaan yang mendalam. Dengan seringai jahat, dia menyatakan, hari ini, aku akan membawanya ke tempat tidur. Entah kalian berdua menginginkannya atau tidak, kalian berdua harus tunduk dan bergabung denganku dalam pengaturan ini. Bagus kemudian maju dengan tujuan agresif, meluncur ke depan dengan maksud untuk merebut dan secara paksa merebut Sari. Budi saat ini, dilemahkan oleh lukanya, tidak diragukan lagi bukan tandingan untuk kekuatan brute dan keganasan Bagus. Dia menyimpan keraguan besar mengenai kemampuannya untuk melindungi dengan memadai baik istri tercintanya dan anak tercintanya. Namun demikian, dia bersumpah bahwa bahkan jika itu akan menghabiskan hidupnya, dia tidak akan pernah dalam keadaan apapun mengizinkan Bagus meletakkan bahkan satu jari pun pada putri berharganya. Dengan tekad yang bulat ini, Bagus berubah menjadi bentuk binatang buasnya yang menakutkan dan memulai serangan tanpa ragu. Dia meluncur ke Budi dengan kecepatan dan presisi kilat, menunjukkan cakar tajam seperti pisau dengan kekuatan dan niat yang menghancurkan. Budi bereaksi dengan kelincahan yang mengejutkan meskipun lukanya, menghindari maut ke samping dan dengan cepat berubah menjadi bentuk binatang buasnya sendiri. Bersiap untuk serangan balik, dia membalas segera, menyerang dengan ekornya yang tebal dan kuat. Bagus, menunjukkan kelincahan yang mengejutkan, melompat dengan anggun untuk menghindari pukulan dan kemudian mengeluarkan raungan gutural, menyalurkan setiap ons kekuatan besarnya untuk dengan keras melemparkan Budi ke udara. Budi jatuh dengan keras beberapa kali di udara sebelum menabrak tanah dengan tidak anggun, berjuang putus asa untuk kembali berdiri. Bagus, memancarkan sikap arogan seorang hakim yang menang memberikan vonis akhir, maju perlahan menuju Budi, menutup jarak langkah demi langkah yang tanpa henti. Budi, waktumu benar-benar berakhir. Jangan khawatir, bagaimanapun, karena aku akan merawat Dewi dan Sari dengan sangat baik sebagai penggantimu. Dia kemudian bersiap untuk mengangkat cakar serigalanya yang tangguh, siap memberikan pukulan fatal yang definitif. Namun, tepat saat cakar serigala yang mematikan itu siap merobek tenggorokan Budi, seekor serigala abu-abu yang kurus tiba-tiba melesat ke pandangan dari pintu masuk utama suku. Saat mendekat, dia dengan lancar berubah menjadi bentuk manusianya. Pemimpin, binatang buas pengembara yang tangguh baru saja tiba di pintu masuk suku. Pendatang baru menambahkan dengan terengah-engah, suaranya diwarnai dengan kagum dan urgensi. Dia dengan menakjubkan membawa babi hutan menakutkan seberat 5.000 jin dengan mudah di pundaknya. Bagus langsung kembali ke bentuk manusia aslinya.
Fokus predatornya bergeser sesaat dan dia segera bergegas menuju pintu masuk suku yang ramai, ingin menyelidiki kedatangan yang tak terduga ini. Sebelumnya, ketika Budi tidak terluka, dia telah menjadi pemburu yang luar biasa produktif, konsisten membawa kembali mangsa yang melimpah. Dan sebagai hasilnya, suku selalu menikmati surplus makanan, mengharuskan mereka berburu hanya sekali setiap 2 hari. Namun, setelah Bagus merebut kekuasaan dan mengambil kepemimpinan, suku mendapati dirinya dalam keadaan kekurangan yang konstan, perlu berburu hampir setiap hari. Namun, ketentuan masih terbukti tidak mencukupi untuk menopang mereka secara memadai. Oleh karena itu, setelah mendengar berita menakjubkan bahwa binatang buas pengembara yang kuat membawa babi hutan yang sangat besar dan menakutkan seberat 5.000 jin di pintu masuk suku, itu adalah daya tarik yang tak tertahankan bagi Bagus. Bagus tidak membuang waktu dan segera pergi untuk menerima dia secara pribadi, menyapa pendatang baru dengan selubung keramahan. "Pejuang mulia, apakah kamu mungkin datang untuk bergabung dengan suku kami yang sederhana?" Sementara menerima binatang buas pengembara sebagai anggota permanen biasanya di luar pertanyaan dan ketat melawan adat suku, mangsa besar yang dia bawa di tangannya adalah masalah yang sama sekali berbeda dan benar-benar harus diamankan untuk pasokan makanan suku yang berkurang. Arjuna dengan tenang mensurvei suku di hadapannya, alis halus terangkat dalam hiburan. "Bergabung dengan sukumu?" kamu tanya. "Aku khawatir bahwa tindakan seperti itu akan, dalam segala kemungkinan, memperpendek hidup kolektif kalian secara prematur." Bagus. Kedipan iritasi melintasi wajahnya, menggulung matanya tidak percaya. "Apakah kamu benar-benar binatang buas berperingkat tinggi? Kamu mengklaim bahwa hanya bergabung dengan kami bahkan akan memperpendek hidup kami. Lalu mohon katakan, apa tepatnya yang membawamu ke tempat tinggal kami yang sederhana?" Arjuna tidak memperhatikan Bagus yang semakin jengkel, malah mengarahkan pandangannya dengan seksama ke interior suku. "Aku telah jatuh cinta dengan seorang wanita dari sukumu. Babi hutan yang megah ini disajikan sebagai isyarat, hadiah pertunangan yang hikmat." Dikatakan dengan baik, dikatakan dengan baik. Bagus bersinar, senyuman predator lebar menyebar di wajahnya. Dan kemudian dia dengan keras menginstruksikan binatang buas lain yang berdiri di dekatnya. "Pergilah dan panggil semua wanita yang belum menikah dari suku tanpa penundaan sehingga pejuang mulia ini dapat memilih pasangan yang diinginkan." "Itu sama sekali tidak perlu. Aku akan masuk dan menemukannya sendiri," Arjuna menyatakan dengan tenang, dengan mudah melangkah melewati Bagus dan melanjutkan langsung ke jantung suku. Bagus, tersinggung oleh tindakan mengabaikan, dengan cepat bergerak menghalangi jalannya sekali lagi. "Pejuang, bukankah sangat tidak pantas untuk hanya menyerbu ke domain suku lain tanpa undangan atau perbedaan yang tepat? Dan bagaimana jika aku memang menyerbu masuk?" Arjuna menjawab dengan ketidakpedulian yang menggigil, suaranya tanpa kehangatan. Bagus mendengus meremehkan. "Aku khawatir kamu belum pernah menyaksikan kekuatan sejati dari bentuk binatang buasku." Setelah mengucapkan tantangan ini, dia berubah segera menjadi serigala raksasa yang menakutkan setinggi 5 meter. Arjuna, sama sekali tidak terpengaruh oleh transformasi, hanya menyatakan, "Apakah itu benar-benar semuanya? Aku khawatir bahwa kamu, pada gilirannya, tidak pernah melihat bentuk binatang buasku." "Tidak, aku tentu tidak pernah melihatnya." Bagus mengejek meremehkan, percaya diri pada kekuatannya sendiri. "Tapi kamu, pria arogan, tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk berubah menjadi bentuk binatang buasmu," Bagus menyatakan, melompat ke depan dengan niat mematikan. Cakar serigalanya yang tangguh, diasah hingga tingkat yang luar biasa, sangat tajam dan mengancam, jelas dimaksudkan untuk dengan brutal merobek tubuh orang yang berdiri menentang di hadapannya. "Kamu akan melakukan dengan baik untuk menyaksikannya sehingga tidak tampak bahwa kamu tidak pernah benar-benar melihat keajaiban dunia," Arjuna membalas dengan tenang. Saat dia selesai berbicara,
Ular piton raksasa yang benar-benar kolosal dan jahat muncul tiba-tiba, kehadirannya mengisi udara dengan aura yang menekan. Ular monster ini dengan mudah 2 kali ukuran raksasa dari bentuk binatang buas yang sebelumnya pernah ditemui dan disaksikan Sari di hutan belantara terpencil. Tampilan kekuatan yang menakjubkan. Tontonan ular piton yang tiba-tiba muncul benar-benar membuat Bagus terpana. Cakar serigala tajam seperti pisaunya mengenai tubuh besar ular piton raksasa. Tapi dampaknya seperti memukul armor berkilau emas padat yang tidak dapat ditembus. Tidak menyebabkan goresan atau bekas apapun pada sisiknya. Sebaliknya, dengan bunyi mengerikan, cakarnya sendiri yang kuat hancur berkeping-keping akibat kekuatan tabrakan. Dengan kecepatan menakutkan, ular piton raksasa mendera dengan ekor besarnya, dengan mudah memukul Bagus dan mengirimnya terbang dengan keras, memukulnya tepat di pinggang. Dia menabrak tanah dengan dentuman keras, berguling tanpa terkendali beberapa kali dan meluncur beberapa meter melintasi medan sebelum akhirnya berhenti tiba-tiba. Permohonan maafku yang paling tulus, tapi aku benar-benar tidak pernah memiliki kesempatan untuk melempar binatang yang begitu kecil sebelumnya. Aku mengaku aku tidak cukup mengendalikan kekuatanku. Apakah kamu kebetulan baik-baik saja? Arjuna bertanya. Nadanya dipenuhi dengan keprihatinan yang mengejutkan dan benar-benar tulus. Bagus berjuang dengan gagah berani beberapa kali, berusaha mendorong dirinya bangun, tapi upayanya sia-sia. Dia tidak bisa kembali berdiri. Pada akhirnya, dia tidak bisa lagi mempertahankan bentuk binatang buasnya dan dengan menyakitkan kembali ke bentuk manusianya. Jangan mendekat, dia berkata dengan suara serak. Ketakutan jelas terlihat dalam suaranya. Arjuna telah, setelah semua, datang untuk mencari istri untuk dirinya sendiri. Mengingat bahwa pihak lain sekarang telah kembali ke bentuk aslinya, tampaknya hanya pantas bahwa dia juga harus melakukan hal yang sama. Arjuna kembali ke bentuk manusianya, mengulurkan tangannya dengan sopan. Biarkan aku membantumu bangun. Bolehkah aku akhirnya masuk sekarang? Tidak, tidak. Bagus dengan panik melambaikan tangannya dalam penolakan berulang. Kemudian, dengan gemetar yang terlihat dalam suaranya, dia tergagap dengan terburu-buru. Tolong, dengan segala cara, masuklah. Arjuna kemudian dengan tenang mengangkat babi hutan yang menakutkan dari tanah, mengambil 2 langkah ke dalam suku, kemudian berhenti dan berbalik, ekspresinya penuh perhatian. Ngomong-ngomong, siapa kebetulan pemimpin kelompokmu di sini? Aku datang untuk secara resmi meminta tangan dalam pernikahan, dan hanya akan pantas bagiku untuk memberikan hormat kepada pemimpin kelompok. Bagus, masih pulih dan tampak terguncang, dengan lemah merespons, itu akan menjadi aku, Pak, tapi hari ini, apakah kamu setuju atau tidak, aku akan mengambil favoritku. Dia kemudian menambahkan seolah-olah pikiran kedua, jika kamu tidak setuju, aku akan memukulmu sampai kamu setuju. Bagus menggigil tanpa sadar pada ingatan menggigil dari konfrontasi sebelumnya dan ancaman yang tersirat. Dia hanya meninggalkan babi yang berharga dan sebagai balasannya mengambil seorang wanita. Biarkan dia membawanya. Bagaimanapun, suku sudah menderita kekurangan makanan yang parah. Satu orang yang kurang untuk diberi makan memang akan menandakan penghematan kecil, meskipun diterima, dalam sumber daya mereka yang sedikit. Dengan udara kepercayaan diri yang arogan, Arjuna dengan santai melemparkan babi hutan menakutkan ke tanah dan melanjutkan untuk melangkah dengan angkuh ke jantung suku.